dacron selesai sudah. Tapi setelah disaring dapat seperti ini mengandung FFA yang tinggi. Permasalahannya ini akan merusak mesin, sehingga kita harus buang FFA-nya dulu. Nah, langkah pertama untuk membuang FFA itu prosesnya inti kita masuk ke tangki pertama ini. Dari tampungan itu kita masuk ke sini. Ini masuk proses eksterifikasi. Jadi di dalam sini itu kita menghilangkan FFA. Standarnya kan harus di bawah 0,8. Biasanya kalau minyak jarak itu sekitar 5 sampai 10 tergantung kualitas bijinya, penyimpanan minyaknya dan sebagainya. Jadi kalau di atas 10 itu harus masuk di sini dulu kita buang karena berbahaya di mesin. Di sini campurannya adalah menggunakan metanol dari sini dan dicampur dengan asam sulfat dalam takaran tertentu. Nanti kalau lebih detailnya bisa kita cek di lab. Jadi ada rumusnya nanti ketemu 10% atau berapa. Biasanya kalau metanolnya 10%, asam sulfatnya cuma 300 cc kalau untuk 100 liter, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini dipanaskan sambil diaduk kurang lebih sampai 30 menitan, terus kita diamkan. Dari sini kita pompa ke tangki pemisah satu. Jadi dari proses reaksi di sini menghasilkan dua lapisan, atas sama bawah. Lapisan yang atas itu minyak jarak murni karena sudah dibuang FFA-nya, minyak jarak murni, dan beberapa metil ester atau biodieselnya. Jadi FFA-nya ada yang berubah sudah jadi metil ester. Kemudian lapisan yang bawah itu berwarna lebih gelap, itu adalah ampas-ampasnya atau endapan sisa dari proses ini. Nah, dari endapan ini kemudian dibuang atau dimasukkan lagi ke tangki destilator. Jadi di sini untuk mengambil lagi metanol yang tersisa. Jadi kita ambil lagi untuk prosesing. Jadi ini ada biaya sedikit mirip karena metanol kan mahal. Nah, ampasnya juga bisa ditampung untuk diserin dan sebagainya. Dan setelah dibuang dari tangki yang satu dimasukkan ke tabung yang kedua, ini transestrifikasi. Jadi tadi FFA-nya sudah dibuang, tinggal minyak jarak murni. Nah, struktur trigliserida dari minyak jarak ini akan kita rombak jadi metil ester. Jadi ada dua tahap, kita buang FFA di sini, setelah dibuang di sini tinggal senyawa pembunuh rantai fungsinya yang akan kita ubah. Di sini kita pakai metanol lagi, tapi kita campur dulu. Di sini ada metanolat, jadi metanol ditambah NaOH. Setelah tercampur dengan bagus, baru kita masukkan di sini. Sama prosesnya dipanaskan kurang lebih 30 menit sampai terjadi endapan. Dan dari sini kita pompakan ke tangki pemisah 2. Sama di sini nanti akan muncul dua lapisan, atas sama bawah. Yang bawah juga gelap. Sama nanti kita buang, kita recovery lagi metanolnya. Terus ini banyak kalau kita proses lagi bisa untuk diserin atau apa dan sebagainya. Nah, bagian atasnya sudah berbentuk metil ester atau bisolar. Dari ini tangki pemisah 2 yang bersih, bagian atas kita masukkan tangki pencuci. Jadi di sini sudah terbentuk biodiesel, cuma permasalahannya masih tercampur ada metanol. Tadi kan di sini ada metanol dan sebagainya. Kita bersihkan dengan mencuci air panas. Jadi nanti metanol itu air panas larut dalam air. Air panas isinya. Kan kita buang di sini prosesnya kurang lebih 10 sampai 20% air panas kita tambahkan dari prosesnya. 10 sampai 20% Aduk ditambahkan. sampai 3 sampai 4 kali. Jadi nanti airnya sampai air panas benar-benar bersih. Biasanya airnya kan kotor, nanti akan keruh sampai bening, Nah, jika sudah bening, kita masukkan ke tangki pencucian. Jadi di sini biodiesel sudah bersih dari metanol, tapi permasalahannya tercampur dengan air. Nah, di sini pengeringan. Jadi sebetulnya disedot, dipanaskan ke atas, terus dipanaskan. Kemudian kan air akan menguap dalam sini bijinya. Kalau minyaknya belum. Nah, uap itu akan dipaku. Itu terus sirkulasinya naik ke bawah, dipanjatkan terus sampai kira-kira kering. Ini sekitar 30 sampai 1 jam. Itu nanti tergantung situasinya kan kita lihat sampelnya. Nah, setelah itu baru masuk ke tangki penampung. Secara garis besarnya mungkin itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.
gula.